Wajah Feng Tianxing sangat suram, karena dia baru saja memamerkan otot tempur jarak jauhnya, dan sekarang seseorang sedang mencari masalah untuknya. Apalagi orang tersebut tetap melakukannya dengan alasan mencari informasi. Dengan gerakan seperti itu, bagaimana Feng Tianxing bisa memberinya wajah yang baik? Membantu Li Gou dan memulihkan tubuh fisiknya, Feng Tianxing mengambil cincin sumi dari tanah dengan kail, mengalihkan pandangannya ke antara iblis, dan tiba-tiba menghancurkan cincin sumi. Ada sedikit kemarahan di wajah Feng Tianxing, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena kekuatan iblis ini jauh melebihi dia, sarana jarak jauh sudah menghadapi masalah kekurangan daya. Jika lawan membuat sedikit persiapan, caranya sendiri akan ketahuan. Ada terlalu banyak setan ini, dan banyak dari mereka sangat kuat. Sangat tidak mungkin bagi Feng Tianxing untuk menyusahkan mereka. Yang paling penting adalah setan-setan ini telah memperjelas sikapnya, dan cincin Sumeru ini juga kosong, tanpa imbalan apapun. Yang mereka inginkan adalah mendapatkan informasi gratis dari Feng Tianxing. 1/10 dari manfaat keluarga manapun sangat besar. Untuk keluarga, setidaknya 70% dari sumber daya harus digunakan untuk membangun keluarga. Belum lagi perang saat ini dengan kehampaan. Sumber daya adalah hal yang paling penting. Tidak mungkin menyala mudah dibawa ke Feng Tianxing. Tetapi mereka juga menginginkan informasi itu ada di tangan Feng Tianxing. Penjarahan adalah satu-satunya solusi, dan juga satu-satunya cara untuk memenuhi kepentingan mereka. Siapa yang membuat Feng Tianxing tidak cukup kuat? Menghadapi begitu banyak iblis yang kuat, Feng Tianxing balas tertawa dengan marah. Jadi begitu. Saya pikir ras iblis harus berbeda dari ras manusia. Ternyata dalam hal merebut, jauh lebih tinggi dari ras manusia. Jika Anda ingin mendapatkan informasi di tangan saya, Anda bisa mendapatkannya jika Anda memiliki kemampuan. Saya masih tidak percaya bahwa Anda beberapa setan tanpa kemampuan ofensif dapat menimbulkan ancaman bagi saya. Sikat. Begitu kata-kata itu jatuh, embusan angin menyapu pipi Feng Tianxing. Darah merah cerah menetes di pipinya. Tidak ada setan yang berbicara, dan tidak ada setan yang mengakui siapa yang melakukannya. Mereka hanya menatap Feng Tianxing, menunggu untuk melihat pertunjukan bagus ini. Kedan di samping tidak tahan lagi, dan buru-buru mengirimkan transmisi suara. Feng Tianxing, cepatlah, setan-setan ini kesal. Dan kamu tidak akan bisa mengendalikan mereka. Mereka terlalu kuat, dan aku bukan lawan. Aku tidak bisa menahanmu. Kedan sama sekali tidak mendengarkan transmisi suara Feng Tianxing. Dia tahu bahwa sampai dia menunjukkan kemampuan untuk melarikan diri, setan-setan ini tidak ingin membunuh. Mereka hanya akan bersenang-senang seolah-olah mereka mempermainkan mangsanya. Dan ini satu-satunya kesempatan Feng Tianxing. Menilai dari angin barusan dan luka di pipinya, serangan ini datang dari sisinya. Artinya, itu bukan gerakan iblis terkuat. Sementara suara angin lewat, Feng Tianxing tidak merasakan energi sihir, juga tidak merasakan energi spiritual, seolah-olah itu muncul dari udara tipis. Satu-satunya penjelasan adalah kekuatan darah iblis. Dengan ukuran iblis saat ini, bahkan jika ada beberapa iblis yang ahli dalam serangan jarak jauh, itu mengejutkan. Jumlah mereka terlalu banyak. Itu normal untuk memiliki variasi ini. Setelah Feng Tianxing berpikir sejenak, dia melihat ke sisi iblis yang paling mungkin. Dengan bantuan penglihatan dan kesadarannya yang kuat, Feng Tianxing mencari ekspresi wajah targetnya. Saat Feng Tianxing memalingkan muka, Feng Tianxing melihatnya, dan sudut mulut iblis sedikit terangkat. Itu adalah tipuan. Senyum. Setelah memastikan identitas pihak lain, mata Feng Tianxing menjadi redup. Dari sudut pandangku, kalian ingin merampok, kan? Begitu kata-kata ini keluar, sekelompok iblis tertawa terbahak-bahak. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Cepat dan serahkan informasi tentang Void, atau hari ini akan menjadi hari kematianmu. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong dengannya? Setiap orang memiliki sarana serangan jarak jauh. Beri anak ini sedikit masalah. Tawa tulus Feng Tianxing langsung melukai gendang telinga semua iblis. Dia tertawa keras, tetapi tangan di belakang punggungnya dengan cepat mengumpulkan aura. Kesadarannya cukup kuat, tidak sulit untuk membunuhnya. Tetapi jika kesadarannya diaktifkan, tubuhnya akan berada dalam bahaya diawasi oleh banyak setan. Feng Tianxing tidak mau mengambil risiko. Metode yang tersisa secara alami adalah mengalahkan tirai cahaya yang menghubungkan iblis dan iblis. Selama lapisan koneksi ini terputus, Feng Tianxing benar-benar tidak percaya bahwa dengan kesadaran iblis yang lemah, dia dapat menyerang dirinya sendiri yang jauhnya puluhan ribu mil. Kedan di samping melihat sekilas gerakan Feng Tianxing dan sedikit terkejut. Tunggu. Jangan terburu-buru melakukannya. Ada yang ingin kukatakan. Tapi sudah terlambat. Sudut mulut Feng Tianxing tiba-tiba menyeringai. Bunuh aku. Kamu juga layak. Mengangkat tangannya tiba-tiba, sepertinya akan mengenai sisi kanan. Namun sebenarnya lokasi serangan kungfu adalah sisi kiri, target yang dia tatap. Klik. Dengan ledakan keras, tirai cahaya benar-benar hancur, dan 5 atau 6 gelombang Sun Feng datang ke sisi Feng Tianxing dalam sekejap. Feng Tianxing hati-hati.
Saat Kedan meraung, dia maju selangkah, dan Sun Feng sudah mencapai Feng Tianxing. Tapi Feng Tianxing hanya mencibir. Jika kamu ingin menyerangku, timbang dulu berat badanmu sendiri. Ledakan. Tiba-tiba, kesadaran menakutkan Feng Tianxing akhirnya meletus. Kesadaran besar itu seperti samudera tak berujung. Gelombang bergolak muncul dari tengah laut, di bawah Restu Avenue of Time, bergegas ke mengetahui tepi laut kesadaran. Dia bergegas keluar dengan sikap biadab. Gelombang kesadaran adalah perisainya. Ledakan. Seluruh paviliun sutra bergetar, dan Sun menabrak perisai kesadaran keras Feng Tianxing, seperti jarum yang terbuat dari baja penusuk batu giok yang rapuh, dan itu langsung hancur. Tapi hanya pecahan Sun Feng yang juga merobek paviliun kitab suci Buddha yang hancur berkeping-keping. Sepotong pecahan balok kayu terciprat, Feng Tianxing membuka tangannya. Kamu pasti akan membayar harga yang menyakitkan untuk kesombonganmu. Setan hanyalah sekelompok orang yang berpandangan pendek dan sembrono. Hanya masalah waktu sebelum mereka dihancurkan. Ngomong-ngomong, kamu juga sekelompok gadungan, sampah. Mengucapkan kata-kata ini dari mulut siapapun adalah penghinaan besar bagi iblis. Belum lagi kekuatan superficial Feng Tianxing saat ini hanya di puncak tubuh yang rusak. Segera setelah kata-kata sampah ini diucapkan, iblis yang hadir tidak bisa duduk diam untuk sesaat, dan mereka berubah dari santai dan santai sebelumnya menjadi terbakar amarah. Tapi mereka hanya bisa tidak kompeten dan marah. Mereka tidak punya cara untuk menyerang Feng Tianxing. Tiba-tiba tirai tipis lainnya pecah, dan sudut mulut Feng Tianxing terangkat. Kurasa seharusnya ada orang lain yang bisa menyakitiku, jadi dia bersembunyi di sini. Hingga saat ini, kelompok iblis ini tidak bisa lagi menahan amarahnya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa semut yang lemah akan berani meneriaki mereka seperti ini. Jika bukan karena kontak dengan tirai tipis, jika bukan karena fakta bahwa mereka berada puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu mil jauhnya, mereka pasti akan bergegas dan mencabik-cabik Feng Tianxing. Dalam pandangan mereka, Feng Tianxing hanyalah seorang anak kecil yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi, yang dilindungi oleh jarak.